Hai, perkenalkan nama saya Wulansari Nurpujana, NIM AB 1171084. Baik, dalam pertemuan kali ini saya akan memaparkan buku drama, teori, dan praktik pementasan, yaitu pada bagian bab 9 tentang penyutradaraan. Sebelum masuk kepada materi, saya akan menjelaskan apa itu penyutradaraan. Penyutradaraan adalah proses. Yang pertama, proses memilih naskah dan menganalisis naskah, merancang audisi dan melakukan pilihan pemeran, membimbing latihan aktor, mempersiapkan elemen pementasan, dan yang terakhir adalah mengevaluasi hasil. Pada bab 9 ini memiliki 3 poin. Yang pertama adalah memahami gaya naskah pertunjukan, yang kedua menentukan gaya pertunjukan, dan yang ketiga adalah merealisasikan konsep. Yang pertama, memahami gaya naskah pertunjukan. Ada beberapa gaya naskah lainnya dalam teater modern, yaitu yang pertama gaya realis. Gaya naskah realis adalah naskah yang menggunakan cara pandang bertolak peristiwa keseharian atau peristiwa di dunia nyata. Tentunya tokoh, waktu, ruang, atau latar, dan juga permasalahan yang terjadi bertolak dari peristiwa keseharian atau kenyataan. Misalnya naskah drama karya Putu Wijaya yang berjudul Bila Malam Bertambah Malam yang bertolak dari kenyataan yang terjadi di Bali. Yang kedua, gaya surrealis. Surrealis adalah sebuah aliran seni yang bertolak dari aspek bawah sadar, dan jika ditampilkan citranya, atau baik tokoh, setting waktu, bersifat non-rasional atau di luar kenyataan. Yang ketiga adalah gaya absurd. Absurd sering dipahami dengan sesuatu hal yang tidak jelas. Naskah bergaya absurd ini sempat berkembang setelah Perang Dunia II, dengan salah satu tokoh yang terkenal adalah Eugene Ionesco. Naskah Eugene Ionesco dikatakan sebagai naskah absurd karena cerita dan peristiwa yang ada dalam naskah tersebut mencoba mempertahankan dan membongkar tentang perihal eksistensialisme keberadaan manusia dalam kehidupan ini. Setelah gaya naskah ditemukan, tema dari naskah ditemukan, dan analisis struktur dalam serta analisis naskah secara eksternal telah dilakukan, maka sutradara segera menentukan gaya pertunjukan seperti apakah yang akan digarap. Poin yang kedua adalah menentukan gaya pertunjukan. Pertama kali, sutradara harus memahami naskah. Konsep untuk memahami naskah sangatlah penting dimiliki oleh seorang sutradara sebelum lanjut ke proses selanjutnya. Hal tersebut merupakan tuntutan dasar sehingga sutradara mampu mengetahui hukum-hukum drama. Yang pertama, mengelola gaya naskah menjadi gaya pertunjukan. Ketika pertama kali seorang sutradara memegang naskah, maka dia harus mampu menganalisis gaya naskah tersebut. Naskah itu merupakan naskah tragedi, naskah realis, naskah surrealis, atau naskah absurd. Setelah gaya naskah ditemukan, tema dari naskah ditemukan, dan analisis struktur dalam serta analisis naskah secara eksternal telah dilakukan, maka sutradara segera menentukan gaya pertunjukan seperti apakah yang akan digarap. Beberapa ciri gaya pertunjukan tragedi klasik, realis, surrealis, dan absurd sebagai berikut. A. Gaya pertunjukan realis. Yang B. Gaya pertunjukan surrealis. C. Gaya pertunjukan klasik. Dan D. Gaya pertunjukan musikal. Dan poin yang terakhir, yang C. Merealisasikan konsep. Merealisasikan konsep penyutradaraan dengan mengimplementasikan analisis naskah dan gaya pertunjukan dalam bentuk pelatihan tahap demi tahap, seperti menyusun jadwal pelatihan, struktur sampai latihan akhir, dan pementasan. Sekian video pemaparan dari saya. Mohon maaf jika terjadi salah kata. Terima kasih. Selamat menyaksikan.